Menurut aku personal branding itu penting banget apalagi di media sosial karena media sosial itu adalah jendela pertama yang orang bisa lihat. Kita semua pasti punya yang namanya insecurity, tapi ada baiknya kita juga punya yang namanya solid support system. Kalau untuk ngomongin tentang kesehatan seksual atau pendidikan seks sendiri di Indonesia memang sangat tabu dan juga masih sangat kontroversial. Dan juga menurut aku sebenarnya penting banget untuk diobrolin, dibicarakan, dan diedukasikan. Ketika orang datang untuk meminta advice, yang aku lakukan adalah aku coba lihat dari sudut pandang mereka dulu. Tapi setelahnya aku berikan saran yang logis menurut aku. Tapi sebisa mungkin aku tidak memberikan saran kalau mereka memang tidak meminta. Jadi kebanyakan aku tahu juga mereka cuma mau sharing aja, cuma butuh untuk didengar dan divalidasi. Kalau untuk predikat dating coach itu sebenarnya masih karena bawaan kerja di perusahaan yang sebelumnya, karena aku sempat kerja di matchmaking agency. Ketika memutuskan untuk menjadi content creator, apalagi khususnya di Instagram, otomatis rasanya label influencer itu mengikuti dan ya udah mau gimana lagi. Biasanya komentar negatif dari netizen ketika lagi edukasi pendidikan seks dan juga kesehatan organ reproduksi karena mereka merasa bahwa kami ini encourage ataupun mendukung gaya hidup yang menurut mereka tidak sesuai dengan norma-norma dan juga mungkin ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Kalau untuk profesi influencer ataupun content creator sendiri pernah banget dapet cemoohan karena yang biasa itu mereka pikir kayak gila lo enak banget ya unboxing aja dapet segini misalnya, padahal seakan-akan meremehkan kerjaan content creator, cuma unboxing doang, jalan-jalan gratis dibayar, padahal sebenarnya ada kerjaan loh di balik semua yang mungkin mereka lihat dikasih gratis. Kalau untuk cemoohan ataupun ancaman dari segi konten itu juga ada. Jadi malah waktu itu ada segerombolan ibu-ibu yang mereka mengidentifikasi diri sendiri sebagai emak-emak. Mereka mau melaporkan konten-konten yang berisi pendidikan seksual itu ke polisi. Menurut aku lebay banget sih, karena dari apanya aku juga tahu batasan-batasan koridor-koridornya gitu. Menurut aku personal branding itu penting banget apalagi di media sosial karena media sosial itu adalah jendela pertama yang orang bisa lihat. Jadi kalau orang mau lihat siapa kita sebelumnya, orang kayak mereka akan lihat dari media sosial kita dan tentunya akan ada impression sendiri. Mereka punya impresi sendiri, mereka punya judgment sendiri tentang kita melalui apa yang kita post, apa yang kita katakan di media sosial. Khususnya pun kalau kita juga punya bisnis. Gimana caranya supaya orang-orang atau calon customer kita bisa percaya bisnis kita, bisa percaya siapa sih di balik bisnis kita ini dengan personal branding kita sendiri juga. Yang menurut aku penting banget dari personal branding itu adalah authenticity atau ciri khas diri kita masing-masing dan itu yang membedakan diri kita dengan jutaan orang lainnya yang ada di media sosial. Nah, itu yang bikin kita juga lebih menarik. Cara mencintai diri sendiri menurut aku salah satunya dengan tegas kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, so people do not take advantage of us. Maksudnya supaya kita tidak mudah dibodohi, ditipu, dan juga nggak gampang diinjak oleh orang lain. Satu lagi adalah berani setting boundaries untuk diri kita sendiri dan juga berani untuk mengatakan tidak. Karena yang banyak kejadian di Indonesia ini, kita seringnya banyak nggak enakan. Padahal sebenarnya kalau kita nggak enakan, kita sendiri yang dirugikan. Kalau memang orang lain tidak memperhatikan perasaan kita, kenapa kita harus mikirin perasaan mereka? Jadi ada baiknya kita memprioritaskan kebahagiaan kita, asal kita tidak menyakiti orang lain, ya udah jalani aja. Cara menumbuhkan rasa percaya diri menurut aku adalah dengan cara mengenali dan juga menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita semua pasti punya yang namanya insecurity. Tapi ada baiknya kita juga punya yang namanya solid support system, jadi kita bisa meminta reassurance kepada orang-orang terdekat kita ketika kita membutuhkannya. Jadi pada tanggal 10 Oktober yang lalu, aku dan beberapa partner aku akhirnya launching produk IPL di rumah, yaitu Velvet by Electra.
Sebenarnya kami akhirnya berani launching produk ini karena pas pandemi tahun lalu aku biasanya langganan ke klinik. Cuma ketika PSBB kan semua klinik tutup. Jadi aku mencari alternatif lain yaitu home IPL device yang aku bisa lakukan sendiri di rumah. IPL ini alat untuk membersihkan bulu-bulu di tempat yang tidak diinginkan. Misalnya mungkin di kaki, di tangan, di underarms, bahkan sampai ke area Brazilian area, dan tentunya bisa dipakai untuk perempuan dan juga laki-laki. Sebenarnya apapun pilihan kalian, yang penting kalian merasa nyaman dengan diri kalian sendiri, yang penting kalian merasa pede. Kalau memang yang membuat kalian merasa pede adalah dengan membersihkan bulu-bulu di tempat yang tidak diinginkan tadi, dan so be it. Tapi kalau kalian juga memilih untuk membiarkan bulu-bulu tersebut, ya nggak apa-apa juga. Yang penting nyaman dan pede.